Ketika kita membicarakan negara, tentu tidak terlepas dari aspek pendidikan, teknologi, infrastruktur, hukum, birokrasi, politik, sosial, budaya, dan ekonomi, serta keinginan untuk menjadi negara maju dan sejahtera. Salah satu upaya untuk mencapai kemajuan tersebut adalah melalui pembangunan. Dan ketika kita membahas pembangunan di Indonesia, hal ini tidak dapat dilepaskan dari visi misi bernegara, visi pemerintah, dan visi Indonesia Emas 2045, serta upaya dan cara mewujudkan visi tersebut. Oleh karena itu, disinilah pentingnya sistem perencanaan pembangunan untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, baik melalui rencana pembangunan jangka panjang, menengah, ataupun tahunan. Secara historis, pembangunan sering dikaitkan dengan teori pertumbuhan ekonomi klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith dan David Ricardo, yang menekankan peran pasar bebas dan perdagangan internasional sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Namun, pendekatan ini mengalami perubahan dengan munculnya konsep pembangunan berbasis manusia yang diperkenalkan oleh Amartya Sen dan Mahbub ul Haq. Mereka menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur oleh angka-angka ekonomi, tetapi dari kualitas hidup, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Gardner dan Lewis mengelompokkan pembangunan menjadi 3 aliran utama: modernis, ketergantungan, dan postmodernis. Salah satu teori dalam aliran modernis adalah teori modernisasi yang dipelopori oleh Walt Rostow, yang menggambarkan pembangunan sebagai proses transformasi bertahap dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern dengan ekonomi yang lebih maju. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan, berbagai indikator digunakan, diantaranya ada PDB, pendapatan per kapita yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia atau IPM yang mencangkup harapan hidup, tingkat pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi, serta indeks kemiskinan multidimensi atau IKM digunakan untuk mengukur deprivasi dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu menjamin kesejahteraan masyarakat jika tidak disertai dengan pemerataan dan perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, konsep keberlanjutan semakin mendapat perhatian global, sebagaimana yang diuraikan dalam laporan Brundtland pada 1987. Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, PBB merumuskan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs sebagai kerangka kerja utama hingga tahun 2030. Strategi pembangunan yang diterapkan oleh setiap negara itu berbeda-beda, tergantung pada kondisi sosial, ekonomi, dan politiknya. Cina misalnya berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat melalui kombinasi investasi besar-besaran, industrialisasi, serta kebijakan negara yang kuat, terutama sejak reformasi ekonomi pada tahun 1978 di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping. Sementara itu, negara-negara Skandinavia seperti Norwegia, Swedia menerapkan model sosial demokratis yang menitik beratkan pada kesejahteraan masyarakat. Model ini memastikan akses pendidikan dan layanan kesehatan gratis bagi seluruh warga, meskipun dengan sistem perpajakan yang tinggi. Di Indonesia, pembangunan telah mengalami kemajuan dalam beberapa dekade terakhir. Namun, sebagai negara berkembang dengan populasi yang besar, ada berbagai tantangan yang termasuk diantaranya adalah ketimpangan ekonomi, urbanisasi yang pesat, kerusakan lingkungan, serta kesenjangan antar wilayah. Oleh karena itu, upaya pembangunan di Indonesia itu perlu diarahkan pada pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Sejarah perencanaan pembangunan di Indonesia dapat ditelusuri sejak masa kolonial Hindia Belanda, terutama dari kebijakan politik etis pada tahun 1901. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pribumi melalui program pendidikan, irigasi, dan transmigrasi. Meskipun demikian, dengan praktiknya itu lebih menguntungkan pihak kolonial. Pada masa awal kemerdekaan hingga Orde Lama, perencanaan pembangunan di Indonesia belum berjalan efektif. Kondisi politik yang tidak stabil serta berbagai tantangan besar seperti agresi militer Belanda dan pemberontakan di berbagai daerah membuat pemerintah lebih berfokus pada upaya mempertahankan kedaulatan negara. Selain itu, sistem pemerintahan Indonesia mengalami berbagai perubahan sebelum akhirnya menetapkan sistem presidensial yang seperti kita gunakan sekarang ini.
Pada periode 1945 sampai 1959, Undang-Undang Dasar 1945 berlaku sebagai konstitusi negara. Namun meskipun pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 berlaku yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan undang-undang dan garis-garis besar haluan negara, lembaga seperti MPR atau DPR sendiri itu belum terbentuk kala itu. Walaupun sistem pemerintahan yang diterapkan adalah presidensial, di mana presiden dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebagai penasihat pemerintahan. Namun melalui maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada 16 Oktober 1945, KNIP diubah menjadi lembaga legislatif yang berperan dalam pengambilan kebijakan negara. Dan maklumat pemerintah pada 14 November 1945, sistem pemerintahan berubah menjadi parlementer. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen, dengan Perdana Menteri pertama Indonesia, Sultan Syahrir, yang memimpin kabinet hingga kemudian digantikan oleh Amir Syarifuddin. Pada 19 Januari 1947, Badan Perancang Ekonomi atas inisiatif Menteri Kemakmuran A.K. Ghani itu terbentuk. Badan ini bertugas menyusun rencana pembangunan ekonomi jangka pendek hingga 10 tahun. Selanjutnya, Panitia Pemikir Siasat Ekonomi atau PPSE dibentuk di bawah kepemimpinan Muhammad Hatta. PPSE bertugas mengumpulkan data, memberikan saran kepada pemerintah, serta berperan dalam perundingan dengan Belanda terkait dengan kebijakan ekonomi. Keberadaan PPSE juga menyempurnakan peran Badan Perancang Ekonomi sebelumnya, sehingga perencanaan ekonomi Indonesia menjadi lebih terarah dalam menghadapi tantangan pembangunan. Setelah konferensi meja bundar pada 1949, Indonesia menjadi bentuk negara federal dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS sebagai dasar hukum, dengan Muhammad Hatta yang menjabat sebagai Perdana Menteri. Namun, sistem federal ini tidak bertahan lama, karena pada tahun 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950 yang mengadopsi sistem pemerintahan parlementer murni dengan Muhammad Nasir sebagai Perdana Menterinya. Di era ini, perencanaan pembangunan semakin diperkuat. Panitia Pemikir Siasat Ekonomi atau PPSE yang sebelumnya dibentuk terus disempurnakan melalui pendirian Dewan Perancang Negeri pada 7 Januari 1952. Dewan ini dipimpin oleh Insinyur Juanda yang bertugas merancang fondasi ekonomi nasional jangka panjang. Selanjutnya pada 6 Juni 1956, dibentuk Dewan Ekonomi dan Perencanaan di bawah kepemimpinan Ali Sastromijoyo yang berperan dalam menyusun perencanaan ekonomi nasional sesuai UUDS 1950 serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Menteri. Upaya ini semakin diperkuat dengan pembentukan Dewan Perancang Nasional atau Depernas pada 23 Oktober 1958 melalui Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1958. Hingga perubahan besar terjadi pada 5 Juli 1959 ketika Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden yang memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dengan menandai dimulainya era demokrasi terpimpin. Setelah itu, Depernas mulai beroperasi secara aktif pada 15 Agustus 1959 di bawah Kabinet Karya yang dipimpin oleh Presiden Soekarno dengan Muhammad Yamin sebagai ketuanya. Pada tahun 1960, untuk pertama kalinya garis-garis besar haluan negara atau GBHN ditetapkan melalui Tetapkan Presiden nomor 1 tahun 1960 dan diperkuat dengan TAP MPRS nomor 1 /MPRS /1960 dan menjadikan Manifesto Politik Republik Indonesia ditetapkan sebagai GBHN sementara hingga MPR terbentuk. Manifesto ini bertujuan untuk memberikan arah yang jelas dalam melanjutkan revolusi dalam kerangka demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin. Implementasinya merujuk pada pidato Presiden Soekarno seperti halnya jalannya revolusi kita pada 17 Agustus 1960 dan pidatonya di sidang umum PBB To Build the World Anew pada 30 September 1960. Sebagai tindak lanjut, Depernas merancang Pembangunan Nasional Semesta Berencana atau PNSB untuk periode 1961 sampai 1969 yang kemudian disahkan sebagai TAP MPRS nomor 2 /MPRS /1960 menjadikannya sebagai garis-garis besar pola pembangunan nasional semesta berencana
tahapan pertama. Dan dokumen GBHN terakhir di era demokrasi terpimpin ditetapkan melalui TAP MPRS nomor 4/MPRS/1963 tentang pedoman pelaksanaan garis-garis besar haluan negara dan haluan pembangunan. Dokumen ini merujuk pada pidato Presiden Soekarno seperti halnya Resopim atau Revolusi Sosialisme Indonesia, Pimpinan Nasional pada 17 Agustus 1961 dan Tahun Kemenangan pada 17 Agustus 1962 sebagai pedoman pelaksanaan manifesto politik. Pada tahun 1963, melalui penetapan Presiden nomor 12 tahun 1963, Depernas diubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Institusi ini terus berperan dalam perencanaan pembangunan nasional hingga saat ini yang kita kenal. Memasuki era Orde Baru, Presiden Soeharto segera mengambil langkah untuk menstabilkan ekonomi nasional melalui instruksi Presidium Kabinet nomor 15/IN-IN-1967. Ia menginstruksikan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas untuk menyusun rencana pemulihan ekonomi. Langkah ini menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih terarah yang kemudian diwujudkan dalam pembangunan jangka panjang tahap 1 atau PJP1 yang berlangsung dari tahun 1969 hingga 1993. PJP1 terdiri dari 5 rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita yang didasarkan pada GBHN yang disusun oleh MPR setiap 5 tahun sekali. Setiap Repelita memiliki prioritas berbeda sesuai dengan kebutuhan nasional pada masanya, mulai dari pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur dasar pada Repelita 1 tahun 1969 sampai 1974 hingga Repelita 6 pada tahun 1994 sampai 1999 yang tidak dapat diselesaikan akibat runtuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998. GBHN memberikan arahan bagi pembangunan nasional yang kemudian diwujudkan secara konkret dalam sasaran pembangunan 5 tahun atau Sarlita. Sasaran ini menjadi acuan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sebagai instrumen utama dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan tahunan. Di tingkat daerah, GBHN diterjemahkan dalam bentuk pola dasar pembangunan daerah atau Poldasbangda yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, namun tetap selaras dengan kebijakan nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan era Orde Baru berlandaskan pada trilogi pembangunan yang mencangkup stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan. Berbagai proyek besar dijalankan, seperti halnya pembangunan waduk dan irigasi, pembangunan infrastruktur jalan, serta penguatan sektor industri dan pertanian. Keberhasilan dalam mencapai swasembada pangan pada 1984, peningkatan infrastruktur dan industrialisasi menjadi pencapaian penting dalam sejarah pembangunan nasional pada era ini. Namun, berbagai tantangan juga muncul, seperti halnya korupsi, ketimpangan pembangunan antar wilayah, ketergantungan pada utang luar negeri, dominasi kekuasaan, dan pendekatan pembangunan yang berorientasi pada stabilitas politik, menyebabkan kebijakan pembangunan seringkali dipengaruhi oleh lembaga internasional seperti World Bank dan IMF. Pada sidang umum MPR 1 Maret 1993, Presiden Soeharto mengungkapkan optimismenya bahwa Indonesia siap memasuki fase tinggal landas, di mana negara ini diproyeksikan menjadi negara maju yang sejajar dengan negara-negara lain. Fase ini dirancang dalam PJP tahap 2 untuk tahun 1994 sampai tahun 2018. Namun, krisis ekonomi pada 1997 dan 1998 mengakibatkan jatuhnya pemerintahan Orde Baru sebelum rencana ini dapat direalisasikan sepenuhnya. Setelah jatuhnya era Orde Baru, kebijakan pembangunan nasional mengalami perubahan signifikan. TAP MPR nomor 2/MPR/1998 tentang GBHN digantikan oleh TAP MPR nomor 10/MPR/1998 yang mengatur pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional. Pada masa transisi di era kepemerintahan Presiden B.J. Habibie, fokus utama diarahkan pada pemulihan ekonomi dengan menerapkan kebijakan yang diisyaratkan oleh IMF seperti rekapitalisasi perbankan dan stabilisasi nilai tukar rupiah. Pada 1999, MPR hasil pemilu pertama pasca reformasi menetapkan TAP MPR nomor 4/MPR/1999
sebagai GBHN terakhir yang berlaku untuk periode 1999 sampai tahun 2004. Berbeda dengan GBHN pada masa Orde Baru yang berfokus pada pembangunan nasional, GBHN era reformasi lebih menitik beratkan pada penyelenggaraan negara yang demokratis. Selain itu, pelaksanaannya tidak lagi berpusat pada presiden, tetapi melibatkan seluruh lembaga tinggi negara yang bertanggung jawab kepada MPR. Perubahan paling mendasar terjadi pada amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2001, di mana pasal 3 menghapus kewenangan MPR untuk menetapkan GBHN. Dengan demikian, presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, melainkan langsung kepada rakyat melalui program yang dijanjikan dalam pemilu. Meskipun banyak pro dan kontra terkait dengan penghapusan GBHN, pemerintah tetap memandang bahwa perencanaan pembangunan nasional harus tetap berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Oleh karena itu, disusunlah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN. SPPN menjadi sistem baru yang menggantikan GBHN dengan tujuan memastikan pembangunan nasional berjalan lebih sistematis. Di dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dan pada pasal 1 ayat 2 disebutkan pembangunan nasional sebagai upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. SPPN mengatur tata cara perencanaan pembangunan secara berjenjang yang mencangkup rencana pembangunan jangka panjang, nasional atau daerah, atau RPJPN atau RPJPD yang berlaku untuk 20 tahun. Rencana pembangunan jangka menengah nasional atau daerah, atau RPJMN atau RPJMD yang berlaku untuk 5 tahun. Rencana strategis kementerian atau lembaga atau Renstra KL yang berlaku untuk 5 tahun. Dan rencana kerja kementerian atau lembaga atau Renja KL yang berlaku untuk 1 tahun. Dengan sistem ini, pembangunan tidak lagi bergantung pada satu visi tunggal yang ditetapkan oleh MPR, melainkan berorientasi pada program kerja yang disusun berdasarkan prioritas pembangunan yang dinamis sesuai dengan kondisi zaman. Jika ditanya perbedaan utamanya antara GBHN dengan RPJPN, terletak pada format yuridisnya. GBHN ditetapkan melalui TAP MPR, sedangkan RPJPN dirumuskan dalam bentuk undang-undang. Namun secara substansial, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengatur kebijakan, nilai-nilai dasar, serta sistem perencanaan pembangunan berjangka. Namun, meskipun demikian, RPJPN mendapat kritik karena dianggap kurang efektif dalam menjaga kesinambungan pembangunan dibandingkan GBHN. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap hal ini antara lain seperti halnya desentralisasi yang memberikan otonomi luas kepada daerah, koordinasi yang kurang efektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Seperti yang kita ketahui bersama, dalam beberapa tahun terakhir muncul kekhawatiran bahwa pembangunan nasional terlalu bergantung pada siklus kepemimpinan presiden ataupun eksekutif sentris, sehingga wacana untuk menghidupkan GBHN dalam bentuk pokok-pokok haluan negara atau PPHN semakin mengemuka. Perdebatan pun terjadi, terutama mengenai legitimasi hukum PPHN. Apakah cukup melalui konvensi ketatanegaraan atau harus dilakukan melalui amandemen konstitusi terbatas? Secara hukum, terdapat 3 alternatif dalam menetapkan PPHN, yaitu melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, atau dalam bentuk undang-undang. Gagasan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju sebenarnya sudah dimiliki oleh para pemimpin bangsa sejak lama. Gagasan ini terus berkembang hingga pada akhirnya terbentuk dan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai tahun 2025 yang disusun pada era kepemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam masa kepemimpinannya, SBY berharap bahwa pada peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia, negara ini akan menjadi negara maju dalam aspek ekonomi, politik, dan sosial, serta memiliki pengaruh internasional yang signifikan sebagaimana yang disampaikan dalam pidato di Bali pada Juni tahun 2013.
Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, visi pembangunan jangka panjang kembali diperkuat. Tepat pada 30 Desember tahun 2015 di Merauke, Presiden Jokowi menuliskan visinya yang berjudul Mimpi Indonesia 2015 sampai 2085 yang merumuskan 7 impian besar bagi masa depan Indonesia. Pada tahun 2016, beliau menginstruksikan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN atau Bappenas untuk merumuskan visi Indonesia Emas 2045 yang menggambarkan kondisi ideal Indonesia pada 100 tahun kemerdekaannya. Pada tahun 2017, Kementerian PPN atau Bappenas menyelesaikan perumusan visi tersebut yang kemudian diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 9 Mei 2019. Sebagai tindak lanjut, pemerintah menyusun RPJPN tahun 2025 sampai 2045 yang disahkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 dengan visi utama Negara Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 tahun ke depan, dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2045. Dalam pasal 6 disebutkan bahwa UU RPJPN 2025 sampai 2045 menjadi pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah maupun non-pemerintah, sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Sinergi antar pelaku pembangunan juga dijamin untuk mencapai tujuan nasional secara koheren. Selanjutnya, dalam pasal 8 RPJPN 2025 sampai 2045 menjadi dasar penyusunan rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM yang harus ditetapkan melalui peraturan presiden paling lambat 3 bulan setelah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. RPJM nasional ini juga menjadi acuan dalam penyusunan rencana strategis kementerian atau lembaga atau Renstra KL serta rencana kerja pemerintah atau RKP yang menjadi dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. RKP ini nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBN untuk tahun pertama pemerintahan baru, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. RPJPN 2025 sampai 2045 juga menjadi pedoman dalam penyusunan visi misi dan program dalam pencalonan serta kampanye bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden serta pasangan calon kepala daerah atau gubernur, bupati, dan wali kota, sebagaimana yang diatur di dalam pasal 13. Dalam pasal 14 disebutkan bahwa RPJPN 2025 sampai 2045 wajib menjadi pedoman dalam penyusunan rencana induk, strategi nasional, dan peta jalan pembangunan nasional jangka panjang dan menengah. Pada pasal 15 menegaskan bahwa pelaksanaan RPJPN 2025 sampai 2045 dilaksanakan pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya dengan melibatkan instansi atau lembaga, badan usaha, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya. RPJPN 2025 sampai 2045 disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek pembangunan berkelanjutan. Salah satunya mengacu pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau TBP atau Sustainable Development Goals atau SDGs sebagaimana yang tertuang dalam bagian penjelasan Undang-Undang RPJPN 2025 sampai 2045. RPJPN ini juga disusun dengan menganalisis potensi perubahan dalam 20 tahun ke depan, termasuk 10 tren global utama yang mempengaruhi pembangunan nasional, yang meliputi demografi global, geopolitik dan geoekonomi, perkembangan teknologi, urbanisasi dunia, konstelasi perdagangan global, tata kelola keuangan global, pertumbuhan kelas menengah, persaingan sumber daya alam, perubahan iklim, serta pemanfaatan luar angkasa. Analisis terhadap tren ini juga bertujuan untuk menekankan langkah-langkah transformatif guna mencapai visi Indonesia Emas 2045. Transformasi tersebut tertuang dalam pasal 7 ayat 3 RPJPN yang mencakup 8 misi pembangunan. Adapun transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, ketahanan sosial, budaya, dan ekologi, pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan, sarana dan prasarana yang berkualitas serta ramah lingkungan, dan kesinambungan pembangunan. Dalam dokumen resmi Kementerian PPN atau Bappenas, tahapan pembangunan RPJPN 2025 sampai 2045 dibagi menjadi 4 fase utama. Tahap 1, 2025 sampai 2029, penguatan transformasi. Tahap 2,
2030 sampai 2034, akselerasi transformasi. Tahap 3, 2035 sampai 2039, ekspansi global. Tahap 4, 2040 sampai 2045, perwujudan Indonesia Emas. Teman-teman sekalian, visi Indonesia Emas 2045 dirumuskan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti modal dasar, megatrend global, perubahan iklim, daya dukung, dan daya tampung, serta pencapaian pembangunan sebelumnya. Visi ini merupakan implementasi dari visi bernegara Indonesia yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Adapun 4 pilar pembangunan yang menjadi dasar pembangunan visi ini adalah pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Tujuan dari pilar-pilar tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berbagai strategi telah dirancang untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045, termasuk kebijakan fiskal dan ekonomi yang menitik beratkan pada pengelolaan APBN yang efektif dan efisien. Salah satu bentuk transformasi konkret yang telah diterapkan adalah pemindahan ibu kota negara ke IKN di Kalimantan, sebagaimana yang tercantum dalam RPJMN 2020 sampai 2024 di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pembangunan IKN sendiri bertujuan untuk mengurangi beban Jakarta serta menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa. Dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 disebutkan bahwa visi Indonesia Emas 2045 akan dilaksanakan melalui 8 misi pembangunan. Selanjutnya pada ayat 3 disebutkan bahwa visi ini akan dijabarkan melalui 17 arah pembangunan dengan 45 indikator utama. Pasal 5 ayat 1 menetapkan 5 sasaran utama visi tersebut. Pertama, pendapatan per kapita setara dengan negara maju. Kedua, penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan. Ketiga, peningkatan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di dunia internasional. Keempat, peningkatan daya saing sumber daya manusia. Kelima, pengurangan intensitas emisi gas rumah kaca menuju emisi nol bersih. Jika dijabarkan untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, Indonesia perlu mengatasi tantangan middle income track. Dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang berada di angka 6% hingga 7%. Dan dengan sasaran pertama pendapatan per kapita mencapai 23.000 sampai 30.300 US dollar dengan fokus utama pada peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur dan kemaritiman. Sasaran kedua, tingkat kemiskinan diperkirakan berada pada kisaran 0,5 sampai 0,8%. Ketimpangan pendapatan penduduk berada pada kisaran rasio Gini 0,290 sampai 0,320 dan kontribusi PDRB kawasan timur Indonesia mengalami peningkatan menjadi 28,5%. Sasaran ketiga diukur dengan Global Power Index atau GPI di peringkat 15 besar dunia yang mencerminkan adanya penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasional, dan berkontribusi dalam penyelesaian isu-isu global. Sasaran keempat diukur melalui peningkatan Human Capital Index atau HCI menjadi 0,73 pada tahun 2045 yang dicapai melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dari segala aspek. Sasaran kelima ditunjukkan oleh menurunnya intensitas emisi gas rumah kaca atau GRK menjadi 93,5% pada tahun 2045 dan meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup menjadi 83,00. Adapun tantangan pembangunan Indonesia ke depan sebagaimana yang diuraikan di dalam lampiran bab 1.1.2 yang membahas tentang tantangan pembangunan ke depan di dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJMN 2025 sampai tahun 2045. Tantangan utama adalah rendahnya produktivitas nasional yang ditandai dengan pertumbuhan total factor productivity atau TFP negatif 0,66% pada tahun 2005 sampai 2019.
rendahnya kualitas SDM, minimnya inovasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, keterbatasan anggaran sebanyak 0,28% dari PDB pada tahun 2020, serta rendahnya jumlah peneliti sebanyak 388 per 1 juta penduduk pada tahun 2019. Sementara itu, sektor manufaktur mengalami deindustrialisasi dini, sedangkan pertanian menghadapi tantangan dalam regenerasi petani dan adopsi teknologi. Sektor pariwisata dalam ekonomi kreatif belum dimanfaatkan optimal akibat keterbatasan atraksi, aksesibilitas, dan transformasi digital yang belum merata. Demikian pula sektor kemaritiman yang masih menghadapi permasalahan dalam pemanfaatan sumber daya laut, illegal fishing, dan tata kelola ruang laut yang belum optimal. Di sisi lain, pembangunan berkelanjutan menghadapi tantangan dominasi energi fosil sebanyak 87,1% pada tahun 2021, tingginya emisi gas rumah kaca, serta pencemaran lingkungan yang signifikan. Dan di era digital, masih terdapat kesenjangan dalam infrastruktur dan literasi digital dan ketergantungan pada teknologi asing. Tantangan sosial yang juga meliputi akses layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial yang belum merata, serta kualitas pendidikan rendah yang tercermin dalam skor PISA Indonesia sebanyak 382, jauh di bawah rata-rata OECD sebanyak 488. Tata kelola pemerintahan, regulasi yang tumpang tindih, reformasi birokrasi yang belum optimal, serta tantangan hukum, demokrasi, dan keamanan nasional. Dalam konteks ekonomi makro dan diplomasi, Indonesia perlu memperkuat kebijakan fiskal dan moneter, serta meningkatkan peran internasionalnya. Ketimpangan pembangunan antar wilayah, terutama antara Jawa dan luar Jawa, juga menjadi isu yang perlu segera ditangani dengan peningkatan infrastruktur dan konektivitas. Dengan komitmen yang kuat, strategi yang adaptif, dan kolaborasi yang erat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Pembangunan bukan sekedar perjalanan menuju kemajuan ekonomi, tetapi juga cerminan dari semangat gotong royong yang menciptakan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Keberlanjutan pembangunan harus memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi mendatang. Dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, transformasi digital, dan ketimpangan sosial ekonomi, reformasi struktural, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel itu diperlukan. Keberhasilan ini akan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang, memastikan mereka hidup di negara yang sejahtera, berdaya saing, dengan tetap menghormati nilai-nilai bangsanya.